Maka kalau ada kelompok orang atau relawan dari Jokowi itu melaporkan ke Barreskrim, ya jelas itu tepat kalau ditolak. Kecuali Pak Jokowi seperti dulu juga SBY kan, Mas ingat itu ya, SBY juga pernah melaporkan seseorang itu tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2014 berarti ya Mas ya, itu juga sempat melaporkan seorang warga negara RI ya yang melakukan penghinaan, tetapi akhirnya juga dicabut. Saya memang melihat begini ya meskipun tadi saya lihat itu sebagai sarkasme dan lain sebagainya, saya kira memang tepat kalau presiden tidak perlu menanggapi. Jadi saya katakan tidak perlu baper, karena kalau nuruti begini nanti hampir tiap hari presiden melaporkan orang gitu ya, melaporkan warga negara. Nah, itu sampai bingung dan orang Jawa kalau melihat orang sedikit-sedikit dilaporkan karena merasa terhina, dihinakan dan seterusnya itu. Tapi prinsip jangan sampai ini menjadi delik biasa. Karena kalau jadi delik biasa, itu pecinta-pecinta atau yang memilihnya dulu macam-macam itu, wah bahaya Mas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sutiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Prof, hari-hari ini memang dinamika politik seiring dengan dinamika hukum nampaknya akseleratif. Ya. Menuju ke kontestasi politik. Eskalasinya mulai memanas. Nah, Rocky Gerung sebagai representasi oposan, sebagaimana yang kita ketahui, mengeluarkan sinyalemen. Pertanyaan krusialnya saya kira bagaimana ini mendudukkan sinyalemen itu dalam konteks pembahasan hukum sekaligus juga pembahasan politik hukum. Silakan Prof, disampaikan propestiknya Bro. Ya, baik Mas Slamet. Yang pertama tentu sesuai dengan keahlian saya di bidang law and society, ya hukum dan masyarakat, atau juga disebut sosiologi hukum itu, saya memandang ini benar sebagai sebuah dinamika masyarakat yang luar biasa menjelang adanya pergantian presiden. Nah, kalau saya begitu kan, 2024, karena memang Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai presiden. Karena dengan cara perpanjangan, penundaan pemilu macam-macam itu yang jelas itu adalah inkonstitusional. Jadi menjelang perubahan kepemimpinan di tahun 2024 ini, memang saya mengamati di dalam masyarakat eskalasi ya baik hukum dan politik itu sangat menguat, meninggi, memanas. Nah sehingga karena kejengkelan masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara, apakah oleh presiden, oleh DPR, oleh juga para pengemban tugas jabatan lain di kepolisian, di TNI dan seterusnya, itu membuat otak masyarakat itu makin, hati dan otaknya itu panas. Kadang-kadang apa yang keluar kemudian tidak terkontrol oleh hati yang atau pikiran yang jernih, atau dalam hal ini ya saya nggak mungkin juga mungkin disalahkan juga ngomong pikiran yang jernih. Pikiran Rocky Gerung kan jernih itu ya, filosofis. Tapi dari sisi kemasyarakatan memang kata-kata yang dilontarkan itu menurut saya ya, nilai masyarakat dan juga moral itu agak sarkastik gitulah ya. Karena kata-kata bajingan, tolol, kemudian pengecut ya, terutama bajingan dan tolol itu, ya lebih khusus lagi bajingan itulah. Itu satu hal yang dalam bahasa kita Mas ya, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saya kira paham betul lah, namanya bajingan itu mesti misuh kan, pisuhan terhadap, ya kalau figurkan dalam sosok orang ya berarti orang yang jahat ya, yang sangat jahat sehingga dikatakan sebagai bajingan. Meskipun kita juga tahu kalau dilihat dari sisi sejarah ya, perkembangan sejarah itu, bajingan itu sebenarnya kalau di sejarah dan filosofi Mataram Islam ya, itu bajingan itu singkatan dari baguse jiwa angen-angening pangeran. Begitu. Jadi ini orang yang baik, yang dicintai Allah, dicintai Tuhan, sebenarnya begitu. Bajingan itu bagusnya jiwa, angen-angening pangeran. Asal muasalnya ya Prof ya? Iya, asal muasalnya begitu. Sebenarnya dari sisi sejarah, kan memang bajingan itu kan sopir gerobak yang bukan kuda depannya, tapi kan sapi, itu namanya bajingan. Nah, memang itu dulu begitu. Nah, cuma kemudian memang kalau saya baca sejarah ini mengalami pergeseran makna ketika Multatuli atau dikenal dengan Max Havelaar itu menulis di tulisannya itu di tahun 1860 ya,
itu dia mengatakan bahwa ya makna di tulisan itu sudah mulai bergeser, karena dikatakan kalau bajingan itu berarti orang yang tidak peduli pada keadilan, terutama ya dalam tindakannya itu tidak peduli pada keadilan itu. Nah, itu mulai bergeser sampai kemudian sekarang ini kalau kita lihat masyarakat, kata bajingan itu memang identik dengan orang yang jahat, orang yang memiliki moral yang tidak baik ya, amoral dan segala kejelekan itu bisa dilekatkan. Bahkan kalau kata bajingan itu biasanya diikuti bajingan tengik, ya toh, bajingan tengik, terus bajingan kiri asuh. Oh, itu komplit, kadang-kadang sudah ya begitu ya. Kalau saya singkat kata itu memang kata-kata yang sarkastik ya untuk di era yang sekarang. Nah, ini tampaknya yang dibidik oleh pelapor bahwa menurut pelapor ini presiden sudah dilecehkan, sudah dihina, kan sudah dicemarkan nama baik. Ya, maka dengan alasan pencemaran nama baik, penghinaan itu lalu mereka melaporkan. Ya, pertama mengadukan ya, tapi niatnya memang melaporkan, bukan hanya pengaduan, tapi melaporkan kepada terhadap Roky Gerung atas ujaran yang dia sampaikan itu. Tapi saya kira memang betul kalau Barreskrim kemudian menolak, karena kita lihat Mas, di penghinaan terhadap presiden itu kan sudah dibatalkan ya, pasal-pasal 134, lalu 136 bis, lalu 137 itu di tahun 2006 itu sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan ya batal, gampangnya gitulah. Itu dengan putusan MK nomor 13/22 PUU 4 Romawi tahun 2006. Nah, oleh karena itu pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan dan tidak bisa orang lain melaporkan atas nama presiden. Jadi kalau ini berarti delik, jadinya ya kalau penghinaan 310, fitnah 311 Pak KUHP itu berarti itu adalah delik aduan yang bisa mengadukan hanya yang bersangkutan. Maka kalau ada kelompok orang atau relawan dari Jokowi itu melaporkan ke Barreskrim, ya jelas itu tepat kalau ditolak. Kecuali Pak Jokowi seperti dulu juga SBY kan, Mas ingat itu ya, SBY juga pernah melaporkan seseorang itu tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2014 berarti ya Mas ya, itu juga sempat melaporkan seorang warga negara RI ya yang melakukan penghinaan, tetapi akhirnya juga dicabut akhirnya ini. Dan saya kira begini, kemudian kalau kita lihat di KUHP baru, ini udah untung ya, tapi gini, KUHP baru pun yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu juga sebenarnya menghidupkan kembali Mas, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden itu, karena dituangkan di pasal 218, 219, dan 240. Ini tetapi deliknya delik aduan. Ini untuk penghinaan presiden atau pejabat pemerintah lain lah gitu ya. Nah, delik aduan dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Pasal-pasal ini sebenarnya di awal tahun 2023 sempat diuji juga ya, karena banyak juga yang, wah ini kok dihidupkan kembali. Tapi saya sampai terakhir ini saya belum tahu ini putusan MK mana yang tetap, intinya tidak membatalkan. Saya yakin ini pasal-pasal ini masih tetap berlaku. Nah, untungnya pasal ini belum diberlakukan Mas, karena berlakunya kan 3 tahun. 3 tahun yang ada. Ya, jadi kira-kira tahun 2025 ya, itu nanti baru diberlakukan. Nah, kembali ke persoalan tadi, saya memang melihat begini ya meskipun tadi saya lihat itu sebagai sarkasme dan lain sebagainya, saya kira memang tepat kalau presiden tidak perlu menanggapi. Jadi saya katakan tidak perlu baper, karena kalau nuruti begini nanti hampir tiap hari presiden melaporkan orang gitu ya, melaporkan warga negara. Nah, itu sampai bingung dan orang Jawa kalau melihat orang sedikit-sedikit dilaporkan karena merasa terhina, dihinakan dan seterusnya itu. Tapi prinsip jangan sampai ini menjadi delik biasa, karena kalau jadi delik biasa, itu pecinta-pecinta atau yang memilihnya dulu macam-macam itu, wah bahaya Mas itu. Itu bisa tadi saya katakan berapa, mungkin tiap hari akan ada namanya laporan-laporan terus. Maka tepat kalau pasal tentang penghinaan presiden, meskipun ini dihidupkan lagi di KUHP baru,
itu tetap menjadi delik aduan. Hanya presiden sendiri yang berhak untuk melaporkan dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Begitu.